Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yolesuamu. Saya jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan um, membuat video singkat, video presentasi atau video singkat tentang materi-materi yang sudah saya dapat. Materi tentang bisnis internasional. Di sini ada 5 materi yang sudah saya dapat. Yang pertama, materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, global HRD. Yang ketiga, global marketing. Yang keempat, valuta asing. Yang kelima, strategi operasional global. Saya akan langsung masuk ke materi pertama, dan di sini di setiap materi saya akan membahas secara singkat dan jelas. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu dalam pembangunan dan kemakmuran perekonomian negara tersebut. Beberapa kebijakan perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, politik proteksi. Yang kedua, politik perdagangan bebas. Yang ketiga, politik autarki. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang-barang impor. Bentuk politik proteksi, tarif dan non-tarif. Beberapa tujuan proteksi. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, mendiversifikasikan perekonomian. Yang keempat, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, menghindari dumping. Yang keenam, menambah pendapatan pemerintah. Yang kedua, politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Yang ketiga, politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang global HRD. Globalisasi merupakan suatu proses menjadikan suatu benda atau berperilaku sebagai ciri-ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Seseorang ahli sosiologi Selo Soemarjan dalam Isniar Budiarti et al. 2018 mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Dampak globalisasi terhadap perkembangan sumber daya manusia. Dampak secara langsung tercermin dari perilaku individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu perubahan aspek kognitif, perubahan aspek efektif, dan perubahan aspek psikomotrik. Dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi
tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. Dampak yang timbul dan dapat diukur pada skala organisasi seperti diukur pada tingkat produktivitas, perbaikan efisien, biaya peningkatan volume penjualan, peningkatan laba usaha, dan sebagainya. Perbedaan MSDM lokal dengan MSDM global. Menurut Schuler dan Jackson tahun 1919 dalam Hayanuddin Safri 2019, ada 4 aspek, yaitu yang pertama lebih banyak fungsi dan kegiatan, yang kedua perspektif yang lebih luas, yang ketiga lebih terlibat dalam kehidupan pekerja, yang keempat tingkat resiko yang lebih besar. Kesimpulan, manajemen HRD global berbeda dengan HRD lokal atau domestik. Hal tersebut karena perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda pula. Namun mengelolanya lifestyle menjadikan similarity dalam global HRD manajemen. Terima kasih, itu materi yang kedua, dan kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang global marketing. Pengertian pemasaran global. Pengertian secara umum, pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Dalam menjalankan bisnis ataupun suatu keahlian yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap pengusaha adalah keahlian dalam hal pemasaran secara global. Hal tersebut akan selalu ada pada bidang ekspor dan impor produk. Pada dasarnya, pemasaran global adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh seluruh negara di dunia. Manfaat adanya pemasaran global. Beberapa pengusaha mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya manfaat pemasaran global. Untuk itu di bawah ini ada beberapa manfaat yang saya akan bacakan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. 6 faktor pendorong pemasaran global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Yang kelima, perjanjian ekonomi regional. Yang keempat, perkembangan ekonomi dunia. Kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu pasar valuta asing. Pendahuluan. Pada transaksi pembayaran antara daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah sebanyak dalam lalu lintas pembayaran internasional, karena semua daerah dalam suatu negara menggunakan mata uang yang sama. Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar sama dengan harga. Pertukaran antara dua mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai kurs. Mekanisme pasar falas. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keunggulan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Pihak-pihak yang terkait dalam pasar falas. Yang pertama, eksportir importir. Yang kedua, bank devisa. Yang ketiga, pedagang perantara. Yang keempat, bank sentral. Yang kelima, investor. Yang keenam, turis.
Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional, menghitung antara para peminta falas dengan para penawar falas, pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar negeri, menjadikan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut. Peranan bank: apabila bank-bank divisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung juga sebagai sumber-sumber dan perawatan falas. Dan sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu strategi operasional global. Pandangan global. Dewasa ini manajer operasi harus memiliki pandangan global tentang strategi operasi, adanya peningkatan integritas ekonomi dan ketertarikan antara negara dunia dan dalam bentuk globalisasi. Organisasi harus segera memperluas operasinya melalui strategi inovatif. Mengembangkan misi dan strategi operasi. Misi merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang menjadi sasaran perusahaan. Pernyataan misi pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan dasar. Apa bisnis kita akan berada di mana pada 10 tahun yang akan datang? Siapa pelanggan kita? Kompetensi apa yang bisa kita miliki? Strategi. Adanya rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapainya masing-masing misinya dan untuk membantu organisasi mencapai misinya. 5 strategi produk dan promosi untuk produk global. Yang pertama, perluasan langsung. Yang kedua, penyesuaian produk. Yang ketiga, penyesuaian komunikasi. Yang keempat, penyesuaian gana. Yang kelima, pengembangan produk. Terima kasih. Itulah kelima materi tentang bisnis internasional yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.